Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi tentang struktur, sekresi, dan anatomi organ reproduksi tumbuhan. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Feranda Rimil Juliawan, Anissa Fitri, Fadila Atika, dan Sri Amanda. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Anissa Fitri. Pada Anissa Fitri dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sekresi. Sekresi merupakan suatu fenomena pemisahan substansi dari protoplas dari sel atau terpisahnya sekresi ini dari protoplas. Sekresi itu dapat berupa ion-ion yang dipisah berupa garam-garam, hasil asimilasi, senyawa-senyawa, hasil metabolisme yang tidak berguna, atau hanya sebagian digunakan secara fisiologis, seperti alkaloid, tanin, terpen, resin, berbagai kristal ataupun substansi yang mempunyai fungsi khusus seperti hormon, enzim, dan sebagainya. Jadi, sekresi adalah peristiwa terpisahnya substansi dari protoplas. Yang dikeluarkan adalah berupa kelebihan ion, hasil fotosintesis, sisa metabolisme berupa alkaloid, tanin, terpen, kristal, dan juga zat khusus seperti enzim dan hormon. Selanjutnya yaitu struktur sekresi. Berdasarkan tempat penyimpanan materi yang akan disekresikan, struktur sekresi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sekresi intraseluler, yaitu materi yang akan disekresikan disimpan di dalam sel. Kemudian ada yang kedua sekresi ekstraseluler, apabila materi disekresikan keluar sel. Sekresi ekstraseluler ini terbagi dua, yaitu sekresi endogen dan sekresi eksogen. Sekresi endogen, akumulasi materi untuk sekresi terjadi di ruang antar sel. Sedangkan sekresi eksogen, materi disekresikan keluar dari tumbuhan dan terjadi dalam berbagai struktur sekretori epidermal. Baik, masuk ke materi sekresi intraseluler, yaitu yang pertama ideoblas. Ideoblas ini memiliki sel yang terspesialisasi untuk menyimpan metabolit. Ukuran sel ideoblas sedikit berbeda dibandingkan dengan sel-sel di sekitarnya. Tersusun tunggal atau dalam barisan yang panjang. Latisifer, litosis pada fikus, atau di dalam sel terdapat kristal sistolit. Ideoblas dapat mengandung resin, tanin, lendir, kristal, dan minyak, serta lain-lain. Yang kedua yaitu latisifer. Latisifer ini yaitu sel atau sekelompok sel penghasil lateks yang ditemukan pada sejumlah besar jenis dan marga tumbuhan. Next. Selanjutnya tipe-tipe latisifer. Tipe latisifer ini ada dua. Yang pertama latisifer sederhana, yang berasal dari sel tunggal yang memanjang seiring dengan pertumbuhan tanaman. Kadang-kadang bercabang, ada yang tidak bercabang yaitu vinca, cannabis, kemudian yang bercabang yaitu dari Euphorbia, Nerium, Ficus, Asclepias. Yang kedua yaitu latisifer majemuk, yang tersusun atas satu seri sel, baik bercabang maupun tidak bercabang. Ujung dari masing-masing sel tetap utuh, berpori atau membentuk lubang atau perforasi, anastomosis, atau tidak anastomosis. Yang tidak beranastomosis yaitu musa, allium, sedangkan beranastomosis yaitu sonkus, karika, manihot, papaver, dan heve. Pada heve, latisifernya umumnya terdapat pada kulit batang. Latisifer yang paling utama terbentuk pada kulit batang paling dalam, yang berasal dari cambium. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Fitri yang telah menjelaskan materi itu. Selanjutnya kepada Sri Amanda dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu sekresi ekstraseluler.
Materi yang disekresikan secara ekstraseluler tersimpan dalam suatu ruang antar sel khusus yang terbentuk dari atau dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada kantung sekresi, di mana daerah terlokalisasi yang mengandung hasil sekresi, terutama terdapat pada batang, daun, dan juga buah. Hasil sekresi bervariasi, tetapi umumnya berupa minyak dan resin. Misalnya pada citrus, gossypium, eukaliptus, dan lain-lain. Yang kedua ada saluran sekresi. Bentuknya itu memanjang dan meluas dalam jarak yang cukup jauh dalam organ. Misalnya saluran resin pada coniferae, saluran sekresi pada tumbuhan komposite. Selanjutnya ada pembentukan struktur sekresi ekstraseluler. Yang pertama, struktur sekresi ekstraseluler dapat terbentuk secara zigogenus atau lisigenus. Yang kedua, kehadiran sel epitel dapat digunakan sebagai penanda asal mula pembentukan struktur sekresi secara skizogen. Yang ketiga, kantung sekresi yang terbentuk secara lisigen tidak akan memiliki sel epitel sebagai pembatasnya, karena kantung atau saluran tersebut secara lisis. Baiklah, terima kasih kepada Sri Amanda. Selanjutnya materi tentang hidatoda yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hidatoda adalah kelenjar yang berfungsi untuk mensekresi air agutasi dan juga jaringan parenkim pada bagian ujung jaringan pembuluh dan menyerap mineral atau nutrisi dari jaringan silem, sel-sel pada daun. Kelebihan air disimpan di ruang antar sel. Akumulasi air, tekanan mendorong air keluar melalui stomata agutasi. Sekresi eksogen, yaitu kelenjar nektar yang merupakan struktur sekresi luar, dapat ditemukan pada tangkai daun. Pada tumbuhan Passiflora, Licinus, dan Impatien. Selanjutnya kelenjar nektar. Kelenjar nektar ini yaitu struktur sekresi luar yang menghasilkan cairan gula. Terdapat dua tipe, yaitu extraflora, mis pada tangkai daun, atau petiolus biasa pada tumbuhan Passiflora, Licinus, dan Impatiens. Floral nektar. Kelenjar nektar selanjutnya adalah polinasi dan ditemukan pada sepal, petal, stamen, ovarium, atau seretakel atau tangkai bunga. Struktur sekresi ada yang eksternal, misalnya glandular, trichum, Nextaries, dan ada pula internal seperti laticifer atau buluh latex. Pada struktur sekresi internal biasanya terbentuk saluran. Peristiwa pembentukan saluran ini ada yang terjadi secara schizogenous atau lysogenous. Organ reproduksi. Organ reproduksi ini terdiri dari 3, yaitu bunga, buah, dan biji. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Bagian-bagian pada bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, atau organ reproduksi jantan, dan putik, organ reproduksi wanita. Betina. Setelah putik menerima serbuk sari, nantinya akan tumbuh buah dari bakal biji. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Bunga merupakan alat perkembangan karena di dalam bunga terdapat alat-alat reproduksi seperti benang sari, putik, dan kandung lembaga. Pada dasarnya, anatomi bunga tumbuhan monokotil dan dikotil adalah sama, yaitu kelopak bunga atau kaliks, mahkota bunga atau corolla, benang sari atau stamen, putik, dan lembaga atau ovarium. Kelopak bunga adalah bagian bunga terluar.
Terletak pada dasar bunga, kelopak ini berwarna hijau dan merupakan modifikasi dari daun. Bagian atau lembaran kelopak bunga disebut juga daun kelopak atau sepal. Mahkota adalah kelopak bunga, sering disebut perhiasan bunga. Ukuran mahkota biasanya besar, berwarna-warni. Tumbuhan dikotil umumnya 4 atau 5 helai, sedangkan pada tumbuhan monokotil 3 atau 6 helai. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fadila Atika. Kepada Fadila Atika dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang buah. Buah adalah hasil reproduksi antara sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Bagian-bagian buah terdiri dari lapisan luar atau exokard yang merupakan kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Yang kedua ada lapisan tengah atau mesokard yang disebut sebagai daging buah. Contohnya buah mangga dan buah apel dan lain-lain. Yang ketiga ada lapisan dalam atau endokard yang merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokard ada yang keras dan tebal, misalnya pada buah kelapa. Fungsi buah yaitu untuk menyimpan cadangan makanan dan membantu pemencaran atau penyebaran tumbuhan. Berikut biji. Alat perkembang merupakan alat perkembangbiakan utama bagi tumbuhan berbiji, yaitu spermatophyte, karena mengandung embrio atau calon individu baru. Bagian utama biji, yang pertama ada bagian luar atau kulit biji, biasanya bersifat kering. Yang kedua ada bagian dalam atau endosperm, yaitu jaringan yang mengelilingi dan memberi makan embrio. Dan yang ketiga ada embrio merupakan calon individu baru. Ada dua macam bakal biji. Yang pertama bakal biji yang dibungkus oleh daun buah. Contohnya pada buah mangga, duku, dan salak. Yang kedua ada bakal biji yang tidak dibungkus oleh daun buah, misalnya pada pakis saji dan tusam. Berdasarkan letak cadangan makanan, biji dibedakan menjadi dua. Ada biji yang cadangan makanannya terletak di dalam endosperma. Yang kedua ada biji cadangan makanannya terletak dalam kotiledon atau bagian dari embrio. Contohnya kacang tanah, kacang panjang, dan buncis. Berikut fungsi biji pada tumbuhan yaitu sebagai cadangan makanan, membentuk tumbuhan baru, sebagai alat perkembangbiakan utama, karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Melalui biji ini, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata atau salah ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.